Nabi Musa alaihissalam ditantang duel melawan tukang sihir. Ya, ditantang duel melawan tukang sihir. Akhirnya tukang sihirnya masuk Islam. Nah, itu lagi-lagi buat Fir'aun gemes gitu ya, jengkel dan marah. Kenapa? Karena dia yang capek-capek ngumpulin pasukan, capek-capek ngumpulin dukungan ya dari seluruh wilayah kerajaannya, orang-orang ahli, bukan sembarang tukang sihir yang memang pakar, juara bisa dikatakan ya, juara di kampungnya masing-masing. Tapi setelah berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, tukang sihir itu bukannya menjadi pengikut Fir'aun, akhirnya ikut Nabi Musa alaihissalam. Dan setelah ikut Nabi Musa, kehilangan nyawa itu ikhlas. Ya, enggak takut kehilangan nyawanya. Silakan nyawa saya diambil enggak apa-apa. Saya enggak akan berubah, saya akan tetap ikut Tuhannya Musa. Nah ini judulnya hari ini, Fir'aun mati. Alhamdulillah gitu. Judulnya Fir'aun mati. Pelajarannya apa? Ya seperti yang saya sampaikan di Instagram semalam itu kan, dari pinggir jalan di Tokyo, tidak ada orang sombong itu hidup lama itu ya, dengan kesombongannya. Jadi orang sombong itu akan dihancurkan sama Allah Ta'ala. Dan selalu cara Allah menghancurkan tuh nggak perlu pasukan, nggak perlu kehebohan-kehebohan yang luar biasa. Dianya heboh, tapi Allahnya enggak itu. Enggak perlu siapkan pasukan yang macam-macam. Nyatanya Fir'aun tenggelam karena kesombongannya sendiri, merasa mampu ngejar, merasa hebat, akhirnya tenggelam. Nah ini akan saya ceritakan ya, insya Allah dalam waktu 5 menit selesai. Ya kalau lebih ya wallahu a'lam. Ya rencananya 5 menit, tapi kalau lebih ya wallahu a'lam. Judulnya ini Kultum Subuh, kuliah 7 menit atau 70 menit. Ya beda tipis. Antara 7 menit sama 70 menit itu kan beda tipis. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa itu diikuti oleh orang-orang lemah. Siapa itu? Ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek. Itu pengikut utama Nabi Musa alaihissalam, orang-orang lemah. Dan begitulah biasanya para nabi dan rasul. Atba anbiya'ul mursalin itu du'afa'uhum, orang-orang yang lemah di kalangan mereka, di kaumnya tuh. Nah biasanya yang kaya-kaya, yang duitnya banyak-banyak, ya yang punya pengaruh-pengaruh, itu biasanya ikut Fir'aun. Nah yang lemah-lemah itu ikut anbiya wal mursalin, dalam kasus ini ikut Nabi Musa alaihissalam. Nah kalau Anda termasuk orang yang lemah, biasanya itu dekat sama orang soleh. Ya, dan mudah-mudahan orang-orang kayanya nggak seperti di zaman Fir'aun. Ya, di zaman Fir'aun itu orang-orang kaya ikutnya Fir'aun. Ya, mudah-mudahan di zaman kita ini orang-orang kaya dekat sama orang-orang soleh. Apa yang terjadi? Nabi Musa nggak mau berbenturan sama Fir'aun dengan mengorbankan orang banyak. Nah, karena diikuti orang banyak, Nabi Musa nyantai saja. Ya udah, kita pergi aja dari Mesir. Ngapain? Ya kita tinggal di Mesir. Ya keluar aja dari Mesir. Bawa rombongan banyak. Artinya, ayo buat kota sendiri, buat negara sendiri. Oh, yang ikut banyak kok. Jadi buat negara sendiri nggak jadi masalah. Bayangin ini ada satu pemimpin ngajak warga negara pindah ke satu tempat buat negara baru. Kira-kira rajanya marah enggak itu ya? Karena mayoritas rakyatnya lebih dari 60% ya, itu ikut. Lebih dari 70% itu ikut. Tentu ya khawatir loh. Khawatir yang namanya Fir'aun. Ini kalau sampai pergi semua, sepi ini Mesir nih. Ya sepi, Mesir akan sepi. Makanya saat itulah Fir'aun yang ketakutan, hampir dikatakan di tafsir itu tidak pernah meninggalkan istana. Jadi Fir'aun itu takut mati, takut dibunuh, ya, tidak pernah meninggalkan istana. Hari itu Fir'aun
meninggalkan istana, langsung memimpin pasukan mengejar Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun meninggalkan istana dan mengerahkan semua pasukan elitnya, mengerahkan semua pakar-pakar strateginya, mengerahkan semua kendaraan-kendaraan tercanggihnya, mengerahkan senjata-senjata tempur terhebatnya. Untuk ngejar siapa? Kakek-kakek, nenek-nenek. Ini agak lucu sebetulnya ya. Menghadapi kakek nenek kok mengeluarkan senjata berat, pasukan hebat, kemudian mengeluarkan jumlah tentara yang luar biasa. Ya masalahnya takut. Ini orang kalau takut mati kan ya sudah akan melindungi diri dengan segala cara. Padahal Israil alaihissalam nggak bisa dibentengi dengan pasukan, dengan apapun. Dikejar. Logis, yang namanya kakek, nenek, orang tua. Dikejar ya otomatis terkejar. Lalu yang ngejar pakai kendaraan tercepat. Kereta kuda terhebat, kuda-kuda yang besar-besarnya luar biasa, kuda pacu yang top. Dikejar ya terkejar. Dekat sekali, udah tampak sangat dekat. Kebetulan Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut. Sampai tepi laut dan lautnya ganas. Ya lautnya sangat ganas. Umatnya heboh. Ingat ini Bani Ngeyel ya, Bani Israel. Ya, Bani Israel ini Bani Ngeyel. Teriak ini, Musa janjinya selamat. Kita ini pergi mau menyelamatkan diri dari Fir'aun. Nyatanya ini sekarang Fir'aun udah dekat. Sementara depan kita laut. Terus gimana nih, mana solusinya? Solusinya mana nih, biar selamat dari Fir'aun, selamat dari laut. Solusinya mana? Bayangkan tuh kalau satu ibu-ibu aja teriak udah pusing kita. Ini ibu-ibu yang sangat banyak teriak semua. Ini gimana Musa? Gimana Musa? Nah, Nabi Musa jawabannya nggak masuk akal. Jawaban Nabi Musa itu nggak masuk akal. Karena Nabi Musa sebagai seorang pemimpin yang sudah ya kemarin udah kita bahas ya, tinggal di kerajaan Fir'aun dari kecil, dididik semua pakar ya, semua pakar dididik. Nabi Musa paham betul. Ini kalau hitung-hitungan strategi militer nggak mungkin menang. Nenek-nenek, kakek-kakek ngelawan tentara yang terlatih. Gak mungkin menang. Dari jumlah juga sudah ini pasukannya ya, jumlah pasukannya kalah. Kalau jumlah manusianya mungkin besar, tapi pasukannya kalah. Orang bersenjata melawan yang tidak bersenjata. Gak ada solusi sebetulnya. Depan laut, ini juga gak bisa renang, nyebur mati. Kalau toh bisa renang, nyebur juga mati. Mau renang berapa lama gitu. Wong nggak punya kapal. Sampai tepi laut nggak ada kapal. Belakang pasukan yang luar biasa. Tapi tenang Nabi Musa itu. Nyantai. Kul bahkan mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin Fir'aun bisa ngejar. Nggak mungkin Fir'aun bisa bantai kita. Nggak mungkin. Dan gak mungkin kita akan kalah sama lautan ini tenggelam. Gak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Allah yang bersama saya. Allah nanti akan berikan saya petunjuk. Allah nanti akan berikan saya petunjuk. Ini menarik ini. Menariknya di mana? Coba bayangkan kalau ini kondisi terjadi dengan kita. Misal Pak Harun mimpin jamaah masjid ini ya. Diposisikan pada posisi yang sama. Depan lautan, belakang ini musuh nyebelin nih. Ya, udah menghajar dengan kekuatan ini. Terus umatnya pada marah semua nih. Pak Harun gimana Pak Harun nih ya? Mana tanggung jawabmu? Sebagai pemimpin ya, kita udah terdesak ini, mau ikut nih. Sekarang kita kalau mundur juga akan mati ini. Berbalik, maaf ya saya nggak jadi ikut Pak Harun, ikut kamu aja gitu ya. Nggak bisa, tetap akan dihajar. Udah terlanjur ikut Pak Harun. Maju ke sana, nyebur laut, mana ini? Dalam kondisi seperti itu, dengan semua kenyataan yang ada emang nggak ada solusi. Kira-kira resah atau nggak resah kita nih? Resah. Mungkin kita kalau dalam kasus di dunia ya itu pemimpinnya yang nyebur duluan. Bye bye, biur. Ditinggal tuh umatnya ya nyebur duluan. Atau mungkin pemimpinnya bunuh diri. Nah kalau dalam pemerintahan mungkin dia mengundurkan diri. Tapi Nabi Musa gak mengundurkan diri, gak nyebur dan gak ngapa-ngapain. Nyantai, diem saja. Inna ma'iya rabbi. Saya bersama Allah. Gak mungkin terkejar. Solusinya apa? Sayahdin. Nanti
Allah akan beri saya petunjuk. Nanti Allah akan beri saya petunjuk. Dalam kondisi genting seperti itu, Nabi Musa tidak mengandalkan kemampuannya mengatur strategi. Nabi Musa tidak mengandalkan mukjizat yang sudah dimiliki. Nabi Musa tidak mengatakan, aku Musa kalimullah yang punya mukjizat luar biasa. Aku Musa kalimullah yang punya pasukan langit luar biasa. Nabi Musa tidak mengatakan, aku yang dididik Fir'aun dari kecil urusan strategi, punya kemampuan yang luar biasa. Jawabannya, aku punya Allah, nanti Allah ngasih petunjuk. Artinya detik itu Nabi Musa gak punya solusi. Gak punya solusi, tapi tenang. Ya, gak punya solusi tapi tenang. Kenapa? Karena bersandar kepada yang akan memberikan solusi. Yakin 100%. Sama Allah dikasih solusi. Solusinya lebih gak masuk akal. Solusinya, pukulkan tongkatmu ke laut. Pukulkan tongkatmu ke laut. Ini tongkat disuruh, ya sing tenan toh, ya sing bener. Ya, ojo ngawur. Yang bener, jangan ngawur kamu. Ini air ketemu kayu, kayu ketemu air, solusinya apa? Ini kalau kamu pukulkan ke Fir'aun masih pantas ya. Tapi yang nggak mungkin kamu dengan satu kayu ini mau ngelawan pasukan yang luar biasa. Tapi ya umatnya nggak punya pilihan kecuali percaya pada Nabi Musa alaihissalam. Pukulkan tongkatmu ke laut. Menariknya, kenapa hari itu Allah ngasih solusi kayu? Nah ini yang mau jadi renungan buat semuanya ya. Allah kasih solusi tongkat, kayu. Allah gak mengatakan, Musa tenang, aku akan kirimkan angin kencang menyapu seluruh pasukan Fir'aun. Allah tidak mengatakan, Musa tenang, aku akan kirimkan burung ababil ya menghajar Fir'aun. Musa tenang, aku akan kirimkan gempa bumi menenggelamkan Fir'aun. Tidak. Kenapa? Karena kalau yang ditunjukkan tuh ada pasukan dari langit, ada burung dari langit, semuanya, maka nanti orang akan mengatakan, oh itu adalah mukjizatnya Nabi Musa. Ya, mukjizatnya Nabi Musa. Oh itu ada pertolongan dari makhluk Allah yang lain. Tapi ketika seorang itu betul-betul bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang itu betul-betul berpegangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan semua logikanya, dia tinggalkan semua kemampuannya, dia tinggalkan semua kehebatannya, dia hanya berpegang, aku punya Allah. Allah tunjukkan, aku yang langsung akan tolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikasih sama Allah tongkat nih, pegang tongkat ini, pukulkan ke laut. Begitu dipukulkan ke laut, laut terbelah. Artinya apa? Bukan tongkat yang menolong, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dibilang turun itu angin, nanti dikatakan, oh ini angin yang nolong. Karena angin memang bisa menghancurkan. Kalau dikirim itu petir, ya bisa dikatakan memang petir bisa menghancurkan. Tapi kayu nggak pernah bisa membelah lautan. Di situ kelihatan turun tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Nabi Musa dan pengikutnya ke dataran lautan dia. Jalan. Selesai masalah? Belum. Semakin mengerikan. Mengerikan bagaimana? Coba bayangkan kita disuruh jalan, tapi kanan kiri kita ini air yang sangat tinggi, ya seperti gunung itu. Berani enggak? Ustadz Lutfi, mikir betul Ustadz. Kanan kiri ini air yang tinggi, air gitu, air, ya. Terus kita jalan di tengah-tengahnya. Ini kalau nggak ditenangkan sama Allah Ta'ala, ya nggak mungkin mau jalan. Kenapa? Bisa ada jaminan nih, nggak nutup sewaktu-waktu. Ya, ada jaminan nih air akan terus ya seperti ini sampai kita ke tepi. Tapi umatnya Nabi Musa ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan. Selesai masalah? Belum. Karena Fir'aun tetap bisa ngejar. Tapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kendaraannya ditahan. Kendaraannya ditahan. Tahannya bagaimana? Kalau kata orang Jawa, bedal tuh kudanya. Kudanya loncat terus. Nggak bisa maju. Ya kudanya nggak bisa maju. Nabi Musa tetap jalan pelan-pelan, nggak ngomong sama nenek-nenek, kakek-kakek, ayo cepet lari, itu Fir'aun. Enggak,
wis mlaku sak karepmu, jalan sesukamu, setenangmu, sesampainya, nyantai saja. Ini Fir'aun dengan kekuatan yang luar biasa, nggak bisa maju. Nah, setelah sampai di tepi, selamat semuanya, sama Allah kudanya dijadikan normal. Kun fayakun, kudanya normal. Bayangkan seseorang yang mau maju nggak bisa, tiba-tiba bisa. Seperti kalau kita macet, tiba-tiba jalannya longgar, gasnya pelan tuh kenceng itu. Ya kenceng ya, makanya sering ditilang kalau pas habis macet gitu kan ya. Lupa batas kilometer gitu kan kalau di Jepang kan. Ini lupa, gas, kenceng nih. Fir'aun juga begitu, gas, kenceng. Oh, kekejar. Oh, cuman dekat jaraknya, kekejar. Sombong dia. Merasa hebat, merasa mampu, merasa yakin, dan marahnya luar biasa. Sampai pada titik di tengah, titik yang paling enak untuk menenggelamkan Fir'aun, di situ Allah Ta'ala mengembalikan air laut. Bung. Fir'aun dan seluruh pasukan elitnya tenggelam. Mati semuanya. Dan seluruh pasukan elitnya tenggelam. Mati semuanya. Karena barisan terdepan adalah pasukan-pasukan elit. Di sini ada pelajaran yang luar biasa. Jadi Allah tuh kalau mau membinasakan orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, Allah nggak butuh pasukan. Ternyata cukup kayu. Kayu dipukulkan ke laut. Ya, itu bisa menenggelamkan orang-orang yang sombong. Pelajaran yang kedua, kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul pasrah sama Allah, itu solusi yang muncul tuh nggak masuk akal. Nggak bisa dicerna pakai akal. Makanya kita jangan kebanyakan pakai akal. Ya lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akal dipakai, tapi jangan kebanyakan pakai akal. Iman harus didahulukan. Percaya sama Allah didahulukan. Hitung-hitungan dibuang. Karena wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janjinya Allah untuk orang-orang beriman itu, Allah kasih rezeki yang nggak bisa diperhitungkan. Min haitsu la yahtasib. Dihitung pakai model apapun nggak akan ketemu. Itu rezekinya orang-orang yang beriman. Nah, termasuk kita dalam hidup ini, kalau kita pakai hitungan A sampai Z, capek kita, lelah kita. Tapi kalau kita pakai iman, ya mikir, tapi pakai iman, nanti ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Pertolongan yang nggak masuk akal. Dan juga Allah pengen menunjukkan, ya orang ikut Nabi, orang ikut Rasul, itu mesti menang. Nggak mungkin nggak menang. Ikut Nabi, ikut Rasul. Itu pasti menang, tidak mungkin tidak menang. Makanya kita kalau hidup itu ikut sama orang soleh, gak mungkin kita kalah dalam kehidupan. Pasti kita menang dalam kehidupan. Kenapa? Al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Menyimpang sedikit untuk menutup ini. Kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi. Karena kisah Nabi Musa itu banyak disebutkan di surat Al-Kahfi. Dan kita disuruh baca surat Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Kenapa? Kalau dulu sahabat yang baca langsung paham, dapat pelajaran. Nah kalau kita yang baca kan sekedar cari pahalanya ya. Tidak berusaha memahami. Kenapa sampai setiap seminggu sekali disuruh baca kisah itu? Karena ada pelajaran yang luar biasa. Nah termasuk kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu waktu jalan keluar dari kerajaan yang zalim. Jadi rajanya zalim, pemerintahannya zalim, ya sistemnya zalim. Ashabul Kahfi tidak mampu merubah. Ya, orang yang jumlahnya ada khilaf ulama, kebanyakan mengatakan jumlahnya 7 ya. Ini nggak mampu merubah, maka dia pergi hijrah. Dari kerajaan itu dia hijrah, keluar meninggalkan kerajaan tersebut karena pengen merubah kerajaan tersebut menjadi kerajaan yang tidak zalim. Keluar Ashabul Kahfi ini, subhanallah, di tengah jalan ketemu anjing. Di tengah jalan ketemu anjing. Menariknya, anjing bisa tahu ini orang soleh. Ini orang soleh, ini yang dizolimi. Ini orang soleh yang terzolimi. Anjingnya menggunakan saya anjing, saya punya kemampuan menjaga, maka saya akan lindungi orang-orang soleh ini. Maka anjingnya berjalan mengawal orang soleh. Begitu orang-orang solehnya Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, anjingnya parkir di depan pintu gua dengan pandangan yang sangat tajam, siap garang, siapa dekat akan saya terkam.
Begitu digambarkan dalam Al-Quran. Anjing yang menunjukkan kemampuannya membela orang-orang soleh. Nah, anehnya akhir zaman ini, anjing saja tahu mana yang soleh, mana yang bukan soleh. Lah kita ini bukan anjing kok gak paham dulu ya. Mana orang soleh, mana yang gak soleh. Anjing itu bisa tahu, ini wajahnya orang soleh, ini wajahnya orang salah. Itu anjing bisa tahu. Lah kita akhir zaman ini sudah jelas wajahnya orang soleh seperti apa, kok nggak bisa lihat itu orang soleh? Wajahnya orang salah seperti apa, kok dilihat itu sebagai orang soleh? Berarti kita jauh kalah sama anjingnya Ashabul Kahfi. Pelajaran yang terakhir, keluar dari tema. Kalau tadi kan masih tema ya, surat Al-Kahfi. Yang terakhir adalah kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha dekat. Ya Allah maha dekat. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, setiap itu ayat kan berkaitan dengan bertanya tentang Allah. Bertanya tentang Allah. Maka Allah bilang, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Padahal di Al-Qur'an tuh semua yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, jawabannya dari Allah Ta'ala, Kul. Cuman satu ayat yang pakai fakul. Lainnya langsung kul. Katakanlah. Maka katakanlah. Artinya Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mewakili Allah untuk menjawab. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mewakili Allah untuk menjawab. Tapi begitu urusannya jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah tidak menyuruh Nabi SAW mewakili Allah untuk menjawab, tapi Allah yang langsung menjawab, fa inni qarib. Tidak pakai katakanlah aku dekat, tidak, tapi langsung fa inni qarib. Sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, ini hebatnya Al-Quran. Dalam menjelaskan kedekatan Allah dengan hambanya, Allah pun tidak mewakilkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawabnya, tapi langsung Allah yang menjawab. Ini dari sisi bahasa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, di Al-Quran itu tidak ada doa yang pakai ya. Ya Rabbana, ya Rabbi, gak ada. Coba cari. Di Al-Quran gak ada doa yang pakai ya nida, ya. Kita doa sama Allah, gak ada. Karena ya itu panggilan hai gitu. Duhai, berarti jauh yang dipanggil. Yang dipanggil jauh. Tapi karena Allah udah bilang aku maha dekat, maka semua doa anbiya wal mursalin yang ada dalam Al-Quran itu tidak pakai ya, tapi langsung Rabbana atina rabbighfirli Rabbana, langsung nggak pakai ya. Kenapa? Teramat sangat dekat, nggak ada jarak. Makanya kita jangan membuat ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Pikiran-pikiran kita sendiri. Kalau menurut ini ya ini nggak masuk akal, ini nggak mungkin ya. Kita batasi Allah Ta'ala dengan pikiran-pikiran kita sendiri, dengan teori-teori kita sendiri. Buang semua itu, Allah dekat, minta saja astajib lakum, aku jawab panggilanmu. Makanya kalau ada orang bilang, duhai Allah, ya, kalau kita ini kan belum sedekatnya anbiya wal mursalin, makanya kita ya Allah, ya Rabbi, ya, masih duhai Allah, duhai Rabbi, merasa ada jarak. Itu pun Allah menjawab, lebaik abdi. Ya, ada apa hambaku? Aku penuhi panggilanmu. Kamu minta apa? Kau mau ngapain? Nah, kalau kita udah paham Allah maha dekat seperti itu, mestinya hidup kita tenang. Ada apa-apa tinggal laporkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah yang ngeri ini kalau kita berhubungan sama orang yang dikit-dikit laporkan Allah, itu repot. Dia dikit-dikit laporkan atasan, kita dikit-dikit laporkan Allah nih. Atasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang laporannya ke Allah Ta'ala ini, yang turun tangan langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita banyak-banyak lapor sama Allah. Apapun itu. Allahumma. Jangan melaporkan Allah. Nah, seringkali kita ngelaporkan Allah ini. Bukan lapor sama Allah, tapi ngelaporkan Allah. Artinya apa? Curhat kepada manusia atas apa yang kita alami. Padahal semua yang kita alami bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita langsung lapor ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta, ya Allah. Seperti Nabi Musa tadi. Kalla inna ma'ya Rabbi sayahdin. Gak mungkin kita akan terkejar, kita akan binasa. Innama ya Rabbi, saya punya Allah yang maha ngurusi. Rabb itu dalam bahasa Arab artinya yang maha mengurusi. Jadi diurusi semuanya secara detil. Saya minta maaf,
Ini yang bisa saya sampaikan di tengah teriak-teriak walaupun habis sahur, tapi kalau teriaknya kebanyakan ya bisa segera berbuka sebelum waktunya ya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Jazakumullah khairan. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan insyaallah ditakdirkan bisa ke sini lagi di waktu-waktunya akan datang untuk sharing-sharing ilmu dan sama-sama cari barokah. Karena masjid ini walaupun nggak besar ya, ya kalau di Indonesia kan masjidnya besar. Cuman ini masjid yang didirikan dengan peluh keringat perjuangan orang banyak, serupiah demi serupiah sampai akhirnya jadi masjid yang seperti ini. Mudah-mudahan masjid ini dan semua yang bergerak untuk mendirikannya diapresiasi oleh negara dan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi semakin barokah dan manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.